Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman siswa SMPT Abu Bakar Full Day School, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah diberi banyak sekali nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa merasakan, dan marilah kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sore hari ini Ustadz ingin sedikit menyapa teman-teman sekalian, ingin sharing pada teman-teman sekalian menjelang buka puasa, sedikit sharing, sedikit kultum yang menjadi pengingat bagi kita semuanya, yang menjadi nasihat bagi kita semuanya, termasuk Ustadz yang menyampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk hari yang ke-10, 10 hari terakhir ya di bulan suci Ramadan, dan tak terasa Ramadan cepat sekali, tinggal 10 hari terakhir, dan marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, karena ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, kesempatan yang berharga bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita pada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan menjadi bekal kita nanti setelah kita selesai Ramadan dan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan umatnya, dan semoga sampai ke diri kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, pada kesempatan sore kali ini tema yang diamanahkan ke Ustadz yaitu menjadi pribadi yang disukai atau yang dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ini tema yang sangat berat sekali, tapi insya Allah kita sedikit sampaikan pada kita semuanya. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmah apa yang bisa kita amalkan. Teman-teman sekalian, dalam bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa, dan salah satu tujuan berpuasa adalah agar kita menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah SWT, menjadi pribadi yang bertakwa, dan tentu tidak hanya pribadi yang bertakwa saja, tapi yang baik di hadapan Allah saja, tetapi menjadi pribadi yang juga baik dalam kehidupan sosial kita, karena kita memang hidup di dunia ini tidak sendirian, tapi kita hidup memang bersosial, bermasyarakat, berteman, bersahabat. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat, yang bermanfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu pesan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ustadz akan awali dengan sebuah hadis. Ini Ustadz dapat dari beberapa referensi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ini hadisnya bagus sekali. Silakan didengarkan dengan baik-baik. Rasulullah Muhammad SAW mengemukakan apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada seluruh penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka penghuni langit itu pun akhirnya mencintai orang tersebut. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari
Abu Hurairah. Teman-teman sekalian, dari hadis ini sangat jelas sekali bahwa ketika Allah mencintai seorang, maka Allah itu menyampaikan atau memanggil malaikat Jibril dan mengatakan bahwa aku mencintai orang itu. Lalu malaikat Jibril itu menyampaikan ke seluruh penduduk langit, yaitu ke seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit, dan malaikat Jibril itu mengatakan Allah mencintai fulan itu, maka cintailah fulan tersebut. Nah, ini sebuah kabar gembira, sebuah hadis kabar gembira yang bagus buat kita. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, teman-teman sekalian, Allah sudah cinta kepada kita, maka seluruh penduduk langit pun akan mencintai kita, karena Allah memerintahkan pada penduduk langit untuk mencintai kita. Nah, ketika seorang sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh seluruh penduduk langit, maka insya Allah hidupnya penuh dengan kebaikan, maka insya Allah hidupnya penuh dengan keberkahan, maka hidupnya akan selalu memberikan kebaikan-kebaikan bagi banyak orang, atau kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, atau menjadi introspeksi bagi kita. Sudahkah kita ini dicintai oleh Allah? Nah, itu kuncinya adalah sudahkah kita itu dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita sudah berusaha agar kita dicintai oleh Allah, ya insya Allah Allah akan mencintai kita, kita akan selalu dibimbing, dan insya Allah akan dijaga dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang bisa menjerumuskan. Tapi kalau introspeksi kita kok merasa belum baik di hadapan Allah, sehingga Allah belum cinta kepada kita, maka momen Ramadan ini sebuah momen yang bagus, yang luar biasa. Bagaimana kita menjadi hamba yang baik, hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang taat di hadapan Allah. Dan ini kesempatan kita di 10 hari terakhir ini, mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena tahun depan bisa jadi kita tidak bertemu dengan Ramadan lagi, walaupun kita berharap kita bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Tapi ketika ada kesempatan, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam materi yang Ustadz rangkum di sini disebutkan beberapa sebab-sebab atau cara-cara bagaimana agar kita benar-benar dicintai oleh Allah atau dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Di sini ada beberapa poin yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama, Allah itu cinta kepada hamba yang hobinya beribadah, dermawan dan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang pertama ini, Allah suka kepada seorang hamba yang selalu berbuat baik, selalu beramal soleh, selalu membantu karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Nah, di sini bisa teman-teman sekalian lihat dalam surat Ali Imran ayat 134. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Nah, poin yang pertama ini, kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan penduduk langit, para malaikat, maka jadilah orang yang selalu dalam kebaikan, atau hobinya adalah berbuat kebaikan atau beribadah pada Allah. Nah, ketika kita sudah selalu dalam kebaikan atau berbuat baik atau beribadah kepada Allah, maka insya Allah akan mendapat ridha Allah dan akan dicintai oleh Allah dan penduduk langit. Terus yang kedua, poin yang kedua adalah Allah itu sangat suka pada hamba yang takut terhadap kemaksiatan. Jadi teman-teman sekalian,
Allah itu sangat suka pada hamba yang hamba itu takut terhadap perbuatan kemaksiatan. Jadi ada seorang yang dia berhati-hati dalam hidupnya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, itu sangat dicintai oleh Allah. Maka marilah kita selalu berhati-hati agar diri kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Karena memang kemaksiatan itu mengundang murka Allah. Allah itu mintanya untuk disembah, ditaati, tapi kita membangkang, kita tidak mau menyembah, kita tidak mau taat pada Allah. Segala larangan Allah kita kerjakan, dan sebaliknya perintah-perintahnya tidak kita kerjakan, itu Allah sangat murka kepada orang tersebut. Poin yang ketiga, agar kita dicintai oleh Allah dan penduduk langit adalah Allah suka terhadap hamba-hamba yang sungguh-sungguh dalam bertaubat. Jadi Allah itu sangat cinta, sangat suka terhadap hamba-hamba yang bertaubat. Ketika seorang hamba itu bersalah atau melakukan dosa, terpeleset, tergelincir, maka segeralah kita untuk bertobat. Misalnya kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah atau tidak sungguh-sungguh dalam sholat misalnya. Kita sudah waktunya sholat tapi kita masih meremehkan, maka segeralah kita untuk bertobat. Atau bentuk-bentuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, maka kita segeralah untuk bertobat dan jangan mengulangi lagi. Yang keempat, teman-teman sekalian, agar kita dicintai oleh Allah, yaitu Allah itu suka terhadap hamba yang sabar dari berbagai macam ujian. Nah, ini ujian ini salah satu prasyarat Allah angkat derajat orang tersebut. Dan Allah sangat cinta, sangat suka terhadap orang yang bersabar. Nah, sabar itu apa Ustadz gitu? Nah, para ulama menggolongkan sabar itu menjadi 3 bentuk ya, atau 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Terus yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Terus yang ketiga adalah sabar dalam kemaksiatan. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, menjalankan perintah Allah ini perlu kesabaran ternyata. Karena apa? Karena tidak mudah untuk kita istiqomah dalam ibadah, dalam kebaikan. Misalnya istiqomah dalam menjaga lisan, istiqomah dalam sabar, istiqomah dalam menahan keinginan-keinginan buruk atau tindakan-tindakan buruk, itu bukan suatu hal yang mudah ya, bukan suatu hal yang gampang. Nah, kita bisa melakukan itu ketika kita punya kesabaran. Maka orang yang sabar itu insya Allah dia akan beribadah dengan baik. Tantangan apapun dia akan sekuat tenaga bisa melaksanakannya, bisa bersabar. Misalnya sholat gitu. Bagi orang yang tidak sabar, gak usah sholat, males gitu. Atau sholat tapi di akhir waktu, atau sholat tapi kualitas sholatnya tidak diperhatikan, seperti itu. Itu tadi bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Contoh lagi, misalnya masih dalam sholat ya, sholat subuh gitu. Orang yang sabar walaupun dingin, walaupun berat, itu ia bangun sholat subuh. Ia takut kalau ia tidak sholat subuh, ia takut kalau ia bangun terlambat, terus sholat subuhnya terlambat, atau justru tidak sholat subuh. Maka orang yang bersabar, pribadi yang bersabar, maka dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk bangun walaupun dingin, walaupun berat, walaupun ngantuk ya, karena memang pagi-pagi itu suasananya enak sekali untuk tidur. Ustadz juga merasakan, kalau sudah pagi, apalagi masuk musim dingin atau pas hujan, enaknya itu mancal kemul. Itu enak sekali.
dan orang yang sabar adalah orang yang bisa melawan itu dan menjalankan perintah-perintah Allah seperti itu. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang bisa teman-teman temukan bagaimana kita harus sabar dalam menjalankan perintah Allah seperti itu. Terus yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ini juga perlu sebuah kesabaran. Godaan, kemaksiatan itu manis, rasanya manis sekali, tergiur, mudah tergiur. Jadi orang itu mudah tergiur terhadap kemaksiatan. Nah, kemaksiatan itu teman-teman sekalian itu dihiasi dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang enak sekali, hal-hal yang harum. Nah, ketika kita tidak bersabar, maka kita akan terjerumus. Gitu. Misalnya kita punya harta banyak ya, kita sukses, teman-teman nanti di masa depannya sukses gitu ya, itu punya harta banyak, jadi pejabat atau jadi pengusaha yang sukses gitu. Nah, di balik harta itu banyak godaannya. Misalnya sudah diingatkan, Pak, ayo berzakat minimal 2,5% gitu. Ternyata apa? Ajakan untuk berzakat itu terasa berat dan terasa manis ketika ada bayangan dalam pikiran kita, nggak usah berzakat itu terasa manis sekali gitu. Nah, orang yang tidak sabar itu dia enggan untuk berzakat. Tapi orang yang bersabar, dia berusaha untuk disiplin dan taat untuk berzakat. Bahkan lebih dari itu, tidak hanya berzakat tapi berinfak dan bersedekah gitu. Misalnya kita dianugerahi jabatan yang tinggi gitu ya, godaan gitu. Ustadz pernah mendapatkan sebuah cerita atau kisah-kisah gitu. Kalau pejabat-pejabat itu memang godaan jabatan itu sangat tinggi sekali. Nah, ketika ia bersabar maka ia amanah. Tapi kalau ia tidak bersabar maka ia menyalahgunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompoknya, tidak peduli pada orang lain atau masyarakat umum atau rakyat, yang mana amanah itu memang amanah dari rakyat dan untuk kemanfaatan rakyat secara umum seperti itu. Sehingga orang yang bersabar itu insya Allah dia akan selalu terjaga dari kemaksiatan. Nah, ini mari kita melihat diri kita masing-masing, sejauh manakah kita punya kesabaran. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan yang Allah larang seperti itu. Terus yang ketiga, bentuk sabar adalah tadi yang pertama Ustaz lupa, sabar dalam perintah, larangan. Yang ketiga dapat sabar dalam kemaksiatan yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, itu Allah itu sangat cinta terhadap orang yang punya kesabaran dalam ujian, menghadapi ujian. Dalam referensi yang lain yaitu bentuk sabar yang lainnya adalah sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini ada sedikit tambahan yaitu sabar dalam menghadapi musibah-musibah. Dan orang hidup itu pasti akan diuji, pasti akan diberi ujian, diberi musibah seperti itu, tantangan-tantangan hidup. Nah, sejauh mana ia bisa bersabar. Misalnya ada gempa bumi, ada tsunami, terus kehilangan harta benda dan sebagainya, itu bagian dari ujian atau musibah. Maka seorang muslim yang ingin dicintai oleh Allah, maka dia punya kesabaran dalam menghadapi musibah. Teman-teman sekalian, yang kelima agar kita dicintai oleh Allah dan penduduk langit adalah Allah itu cinta atau suka kepada hamba yang bertawakal setelah berikhtiar dan doa maksimal. Ini ada tawakal, ada ikhtiar, dan ada doa. Jadi Allah itu suka pada hamba yang bertawakal setelah berikhtiar dan berdoa maksimal. Ikhtiar itu usaha-usaha yang kita lakukan sehingga
kita mendapatkan hasil-hasil yang memang kita inginkan. Nah, dan sudah seharusnya kita harus maksimal dalam berusaha seperti itu. Apapun yang kita hadapi, misalnya teman-teman sebagai seorang pelajar gitu, maka ikhtiarnya adalah sejauh mana kita bersungguh-sungguh dalam belajar, sejauh mana kita punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Misalnya mempelajari materi-materi pelajaran, atau ada tugas-tugas, ada PR-PR, maka sejauh mana kita bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ya kita hanya berdoa saja misalnya, ya Allah selesaikan PR saya, tapi tanpa usaha yang maksimal. Nah, itu justru sangat dibenci oleh Allah. Karena Rasulullah saja, Rasul yang sangat mulia, itu penuh dengan usaha-usaha, penuh dengan ikhtiar-ikhtiar, penuh dengan strategi-strategi. Maka kita sebagai hambanya, kita harus meniru Rasulullah, bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, setelah itu kita bertawakal pada Allah, kita berdoa, kita serahkan, ya Allah saya sudah berusaha, sudah maksimal, apapun hasilnya saya terima, seperti itu. Nah, ini sebuah perbuatan atau perilaku yang sangat dicintai oleh Allah gitu. Teman-teman sekalian, dulu Rasulullah itu pernah mencium salah seorang warga ya, atau salah seorang sahabat gitu. Mencium tangan maksudnya, mencium tangan ketika bersalaman, terus Rasulullah itu mencium tangannya dan mendoakan orang tersebut. Ternyata Rasulullah sangat bangga terhadap orang yang suka bekerja keras, karena ketika dipegang tangannya itu tangannya kasar sekali, dan orang tersebut adalah pekerja keras saat itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, ini sebuah perbuatan yang mulia daripada kita meminta-minta, dan dalam Islam sangat dianjurkan atau dihargai bagaimana seorang itu bekerja dan mendapatkan penghidupan. Nah, ketika kita ingin dicintai oleh Allah, maka sejauh mana kita memaksimalkan ikhtiar kita, sungguh-sungguh ini hilangkan kemalasan. Nah, itu. Jadi ketika ada rasa malas, maka kita sekuat tenaga bagaimana caranya kita lawan malas itu. Teman-teman, malas itu nggak ada obatnya loh, kecuali hanya satu, obatnya adalah kita lawan gitu. Benar ini, Ustadz berkata apa adanya, obatnya kemalasan adalah kita lawan, sehingga pada akhirnya nanti kemalasan akan kalah dengan usaha yang kita usahakan secara maksimal. Yang ke-8, ini ada beberapa ya, sampai poin ke-10. Mohon maaf, yang ke-7, hamba itu sangat Allah itu sangat suka pada hamba yang berjihad di jalan Allah. Nah, berjihad di jalan Allah ini dalam surat As-Saff ayat 4, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersun kokoh. Nah, ini Allah sangat suka terhadap orang yang berjihad. Nah, ini para ulama juga menyampaikan jihad tidak hanya berperang, pedang, kalau zaman dulu pakai pedang, tombak, panah dan sebagainya. Lalu sekarang dengan peralatan tempur. Tapi berjihad yang dimaksud yang lebih luas adalah bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Nah, bertanggung jawab terhadap hidupnya, ini Allah sangat suka sekali. Maka sejauh mana kita berjihad dalam diri kita masing-masing, berjihad dalam urusan kita sebagai pelajar, sebagai anak, berbakti pada orang tua, dan nanti ketika kita dewasa sebagai kepala keluarga dan sebagainya. Yang ke-9 adalah, mohon maaf, yang ke-8, Allah sangat cinta terhadap hamba yang suka terhadap kebersihan. Allah menyukai hamba-hambanya yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Nah, ini
bersih dalam artian bersih lahir maupun bersih batin. Nah, sejauh mana kita mampu untuk membersihkan batin kita dari penyakit-penyakit hati. Misalnya ada rasa pengen marah, emosional, rasa dengki, rasa iri, rasa mangkel. Rasa mangkel itu juga bagian dari penyakit hati juga. Rasa ingin berbuat jahil misalnya. Aku pengen ngerjain si A, si B gitu. Nah, itu sejauh mana kita berusaha untuk menghilangkan rasa seperti itu. Nah, itu Allah sangat menyukai pribadi yang benar-benar memperhatikan kondisi hatinya. Maka marilah kita selalu melihat hati kita, adakah penyakit-penyakit atau hati yang tidak bersih, maka kita bersihkan agar kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Yang kesembilan, Allah itu suka pada hamba yang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tidak hanya wajib teman-teman sekalian yang dikerjakan, tapi sunnah-sunnahnya juga. Misalnya sholat rawatib, puasa sunnah, dan sunnah-sunnah yang lain, sholat duha dan lain sebagainya. Itu Allah sangat suka sekali. Sehingga ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah yang bukan sifatnya ibadah minimalis, pokoknya yang wajib aja lah gitu, yang sunnah-sunnah tidak usah gitu. Nah, Allah itu suka terhadap hamba yang maksimal gitu, dia berjuang untuk hasil yang terbaik. Yang ke-10 teman-teman sekalian, yang terakhir, bahwa agar kita dicintai oleh Allah dan penduduk langit adalah Allah suka pada hamba yang senang sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah itu suka pada hamba yang sholat malam, qiyamul lail, karena itu bukti syukur atau bukti kecintaan hamba terhadap Tuhannya, kecintaan kita kepada Allah gitu. Rasulullah dulu pernah ditanya sama istrinya tentang kebiasaan atau perilaku Rasulullah yang sholat terus malam, sholatnya luar biasa sampai kakinya bengkak-bengkak. Jawabannya hanya satu, yaitu Rasulullah itu kepengen menjadi hamba yang bersyukur. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kamu dustakan. Sehingga sholat itu teman-teman sekalian perlu kita perhatikan, entah itu sholat wajib maupun sholat sunnah atau qiyamul lail. Ketika kita memperhatikan sholat itu, selain kita dicintai oleh Allah, maka sholat itu akan menjaga diri kita. Nanti teman-teman sekalian ke depan menjadi orang sukses, ketika sudah meninggalkan sholat, jangan harap teman-teman sekalian bisa terjaga. Tapi ketika sholat itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, entah itu sholat wajib maupun sholat sunnah, maka kita akan dijaga oleh Allah gitu. Tidak korupsi misalnya, atau tidak suap. Ada kepentingan, terus kita ngambil amplop kita isi uang banyak, kita kasihkan agar kepentingan kita tercapai seperti itu. Maka ketika kita bagus sholatnya, kualitas sholatnya bagus, wajib dan sunnah, maka kita akan jauh dari hal-hal tersebut, hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Ada 10 poin teman-teman agar kita dicintai oleh Allah dan penduduk langit, para malaikat, dan harus kita upayakan, harus kita latih agar kita benar-benar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Selanjutnya, poin yang terakhir, agar kita dicintai oleh penduduk bumi, oleh manusia, ya dalam Islam itu diajarkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bagi banyak orang. Nah, sejauh mana kita itu punya kontribusi dalam kehidupan. Hidup ini bukan pribadi-pribadi, hidup ini bukan sendiri-sendiri. Dalam Islam ada zakat, ada infak, ada sedekah.
ada menyingkirkan duri di jalan. Dalam Islam ada perintah untuk menjaga lisan. Nah, ini kan ada hubungannya dengan kehidupan sosial kita. Nah, ketika kita sudah bagus, sudah maksimal dalam kehidupan sosial, insya Allah banyak orang, masyarakat itu akan mendapatkan manfaatnya, dan pasti kita akan dicintai oleh banyak orang. Orang tidak menjauhi kita, tapi justru orang mendekat ke kita, seperti itu. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu sangat perhatian terhadap umatnya, terhadap orang-orang, termasuk khususnya orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan bantuan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti menggali kisah-kisahnya bagaimana pribadi Rasulullah bisa bermanfaat bagi orang lain. Misalnya Rasulullah, mungkin teman-teman bisa pernah mendengarkan ya, Rasulullah dekat dengan orang miskin, terus walaupun beda agama, ia membutuhkan, maka Rasulullah itu membantunya. Ada kisah Rasulullah itu menyuapi orang Yahudi di sudut kota, setiap hari disuapi seperti itu. Nah, itu sebuah contoh bagi kita semuanya bagaimana kita itu punya kontribusi. Nah, nilai yang ada dalam diri kita itu sebenarnya bukan banyaknya harta, tapi nilai kita, nilai kepribadian kita itu sejauh mana kita punya kontribusi. Kalau kita punya ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, itu nggak ada gunanya kalau hanya dipakai untuk sendiri. Tapi ketika ilmu itu kita berikan pada orang lain, maka itulah nilai kita gitu. Ketika kita punya harta banyak, maka itu tidak ada gunanya kalau hanya untuk kepentingan pribadi, untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang pribadi. Tapi ketika sudah kita pakai di jalan Allah untuk membantu orang lain yang kekurangan, maka itulah nilai yang sesungguhnya dalam diri kita, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini sedikit sharing dari Ustadz di 10 hari yang terakhir ini di bulan Ramadan, menjadi renungan bagi kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah, penduduk langit, dan dicintai oleh manusia? Atau apakah kita masih menjadi pribadi yang dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah dan penduduk langit, dan juga menjadi pribadi yang dibenci oleh manusia atau orang lain? Misalnya orang itu kalau lihat kita sebel rasanya, pengen menjauh gitu. Nah, itu perlu kita introspeksi diri gitu. Misalnya saya datang gitu, tiba-tiba ke orang-orang pada menghindar gitu, itu seharusnya saya harus koreksi diri, ini ada apa kok orang-orang pada menghindar gitu. Nah, apabila kita masih merasakan seperti itu, mari kita di momen 10 hari terakhir ini kita manfaatkan untuk evaluasi diri, sehingga kita menjadi pribadi yang dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, sedikit sharing Ustadz menjelang buka puasa ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam untuk teman-teman sekalian dan keluarga, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.